Baik, kami nanti akan coba kembali menghubungi rekan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dari titik lokasi longsor. Dari informasi yang kami terima tadi bahwa masih sampai saat ini saudara proses pencarian korban di titik sektor A1 masih dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak mendukung. Namun kita nanti akan tanyakan kembali ke Mita kapan sekiranya akan dilakukan pencarian kembali di titik tersebut. Sementara itu, saudara, kita juga akan mengupdate informasi terbaru terkait identifikasi korban longsor di Bandung Barat bersama Niko Anggriawan dan juru kamera Bimo Wicaksana di Posko DVI. Selamat pagi, Niko. Bagaimana so far ini update dari identifikasi korban? Masih ada berapa saat ini yang masih diproses di sana? Ya, Mana, kalau misalnya tadi saya bisa jelaskan, setidaknya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, tadi ada satu kantong jenazah yang diterima oleh posko identifikasi Polda Jawa Barat yang ada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan dari satu jenazah tersebut, langsung dilakukan proses identifikasi lebih lanjut oleh tim terkait untuk nantinya dicocokkan baik itu data postmortem, kemudian data antemortem yang telah diberikan dan juga dikumpulkan. Dan apabila nanti cocok terkait dengan identitas dari korban, maka dari itu korban langsung akan dimakamkan di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk jenazah, ini total ada 26 kantong jenazah yang telah diterima oleh tim DVI Polda Jawa Barat yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Tentunya 11 diantaranya telah teridentifikasi dan juga langsung dimakamkan dan juga dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan untuk saat ini proses identifikasi masih berlangsung. Tentunya ada beberapa kesulitan dan kemudahan yang dihadapi oleh tim identifikasi, Bremana dan juga saudara. Apabila kondisi tubuh korban masih lengkap, ini bisa mempercepat proses identifikasi. Dan apabila proses identifikasi ini bisa berlangsung lama, apabila korban ini diterima dengan keadaan yang berbeda dari keadaan jenazah lainnya. Dan kemudian, bagaimana dan juga saudara, tentu di posko tempat saya melaporkan saat ini juga dibuka untuk penerimaan data antemortem dan juga postmortem. Sementara kalau misalnya data antemortem ini merupakan sumber data yang diberikan oleh keluarga seperti rekam medis, kemudian ada rekam gigi dari dokter, kemudian ada foto terakhir, kemudian ada sampel DNA dari keluarga kandung, baik itu dari ayah, ibu, ataupun anak. Dan kemudian ada ciri-ciri fisik tertentu yang nantinya diberikan oleh keluarga terkait dengan pemberian data postmortem seperti tanda lahir, kemudian ada bekas luka operasi, ataupun ada ciri-ciri fisik yang menempel pada korban sesaat sebelum meninggal dunia. Dan kemudian daripada itu juga untuk mempermudah nantinya tim melakukan identifikasi terhadap korban juga dilakukan pencocokan data lewat data postmortem, yang mana data ini merupakan data yang diambil setelah kematian, Bremana dan juga saudara, seperti pemeriksaan fisik lewat sidik jari, kemudian ada pemeriksaan gigi, dan juga pengambilan sampel DNA, serta ada pemeriksaan medis juga lewat menentukan jenis kelamin, menentukan tinggi badan. Ini nantinya yang akan dilakukan oleh tim identifikasi untuk menentukan identitas dari korban sebelum nantinya akan dikembalikan ke keluarga. Untuk sementara posko yang ada di belakang saya ini, posko postmortem dan proses identifikasi masih berlangsung. Adapun kalau misalnya bisa saya jelaskan skemanya, Bremana dan juga saudara, terkait dengan proses identifikasi yang ada di tempat saya melaporkan saat ini. Apabila korban ditemukan dari titik lokasi longsor, ini nanti akan langsung dibawa ke Puskesmas Kecamatan Cisarua, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, untuk nantinya dilakukan proses identifikasi, baik itu pencocokan data antemortem, kemudian postmortem, dan apabila terkonfirmasi dan terkoreksi jenazah tersebut, identitas dari jenazah tersebut nantinya akan langsung dilakukan pemulasaran jenazah sebelum nantinya diserahkan ke keluarga. Dan juga itu setelah dilakukan pemulasaran dan dikembalikan ke keluarganya masing-masing, tentunya petugas yang ada di sini nantinya akan melapor ke posko pusat yang ada di kantor desa Pasir Langu,
Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk sementara masih berlangsung, terus nanti kita update Bremana dan juga saudara proses dari identifikasi para korban yang nantinya akan diterima oleh tim posko DVI Polda Jawa Barat yang ada di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua. Tentunya berdasarkan kabar masih ada puluhan orang yang hilang di lokasi longsor. Bagaimana? Ya, Niko, untuk data sementara yang ada di posko DVI, apakah semua keluarga yang mengaku ataupun melaporkan anggota keluarganya hilang sudah memberikan data antemortemnya? Kalau misalnya berdasarkan pantauan kami di sini, Bremana dan juga saudara, keluarga ini berkumpul di lokasi posko untuk nantinya bisa memberikan data antemortem kepada petugas untuk nantinya bisa memudahkan petugas melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang diterima di posko ini. Hingga saat ini kondisi posko ini ramai akan keluarga, baik itu keluarga yang menunggu dari proses identifikasi maupun dari keluarga yang memberikan data antemortem yang nantinya akan diberikan ke petugas. Dan juga dari itu juga garis polisi, Bremana dan juga saudara, ini juga dipasang di lokasi posko untuk nantinya bisa memberikan jarak aman kepada petugas yang bertugas, tentunya agar dari keluarga ini tidak memberikan intervensi terhadap petugas yang sedang melakukan identifikasi terhadap kantong-kantong jenazah yang saat ini sudah diterima di posko di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bagaimana? Terkait mekanisme identifikasi maupun datangnya jenazah korban ke posko DVI, Niko, apakah juga nanti keluarga bisa dilibatkan langsung untuk mengenali ciri-ciri dari jenazah tersebut untuk memastikan korban adalah anggota keluarga mereka? Ya tentunya kalau misalnya kami lihat berdasarkan pantauan kami yang ada di lokasi posko DVI, ini keluarga ini tidak diizinkan untuk melihat kondisi jenazah yang diterima oleh tim di posko identifikasi. Nantinya dari jenazah kantong jenazah yang diterima tentu nanti akan dicocokkan dengan data antemortem yang telah diberikan. Tentunya mekanismenya ini ada petugas yang telah bertugas nanti akan mencocokkan data-data tersebut seperti bentuk gigi, lalu kemudian ada rekam medis dari korban, kemudian ada beberapa hal yang tentunya melekat pada korban sebelum korban meninggal dunia. Ini nantinya akan dilakukan pencocokan begitu. Ada di belakang saya ini. Kemudian nantinya apabila sudah dicocokkan, telah dikonfirmasi bahwa ini adalah korban A misalnya seperti itu. Tentu nantinya akan keluarga nanti baru boleh diizinkan untuk melihat setelah proses identifikasi dari korban yang dilakukan oleh petugas di sini ini selesai. Dan juga baru setelah itu petugas mengembalikan jenazah kepada keluarga untuk dimakamkan dan selanjutnya petugas yang berjaga di sini akan melaporkan proses identifikasi kepada posko pusat yang ada di kantor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Demikian, Bremana. Baik, kita nantikan kembali nanti, Niko, dari sana bagaimana proses identifikasi berlangsung. Masih ada 11 yang sudah teridentifikasi, 6 yang belum, 1 kantong baru tiba. Terima kasih Niko Anggriawan dan juga juru kamera Bimo Wicaksana dari Posko DVI Polda Jawa Barat.